Guys, selamat datang kembali di Ngofset Special Liga Champion. Yo, kali ini di Liga Champion nih ya, ada beberapa momen yang paling keren nih. Ya, sepertinya kalian juga pasti nebak ya kalau udah ngeliat. Kita mulai dari yang paling agak menunjukkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama. Chelsea sesuai prediksi berhasil mengatasi perlawanan tuan rumah Lille. Dan mereka Chelsea sempat tertinggal dahulu di babak pertama yaitu 1-0 lewat gol penalti dari pemain bernama Yilmaz. Tetapi setelah itu Chelsea berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol Pulisic dan juga Azpilicueta. Dan agregat terakhirnya ya 2-1 ditambah kemarin jadi 4-1 nih. Ya luar biasa, UCL kemarin hasilnya semuanya mengejutkan ya Bung. Kecuali yang ini sih, ini sudah sesuai prediksi, jadi Yang Chelsea sama Lille ya? Iya sudah sesuai prediksi kebanyakan lah. Meskipun Chelsea diterpa beberapa ombak, namun nampaknya mental juara dari pemain Chelsea dan Thomas Tuchel ini patut diacungi jempol. Ya patut diacungi jempol. Nggak tahu mereka ke Lille kemarin naik apa juga masih misteri. Iya. Karena kan dibatasi 2.000 pound sterling itu cuma buat beli nasi ayam goreng nelongso udah habis itu. Geprek bensu kemarin di Paris mahal sih harganya sih. Iya, udah habis itu. Itu enggak kan semua tim kan 45 orang kalau terbang itu, kalau dibeliin geprek bensu ya cuma dapat 10 kan. Enggak, pakai promo Shopee Food. Enggak ada. Oh, enggak ada Shopee ya di situ. Enggak ada Tukul Arwana di situ. Oke, kita langsung lanjut saja yang selanjutnya. Kali ini datang dari tim kuda hitam di Liga Champion antara Benfica versus Ajax. Benfica secara mengejutkan menaklukkan kuda hitam favorit kita semua yang di sini yaitu Ajax. Dan ya sayang sekali Ajax ini harus ditaklukkan. Tapi Ajax tampil sangat terengginas di awal laga dan berlaku tentu saja sebagai tuan rumah. Harus kecolongan gol di menit ke-77 lewat pemain bernama Darwin Núñez. Gol tersebut tidak mampu dibalas oleh Ajax sampai peluit tanda berakhirnya babak kedua dibunyikan. Kali ini ya agregat terakhirnya antara Benfica dan Ajax tentu saja 3-2 untuk keunggulan Benfica. Sayang sekali Ajax harus mandi lebih cepat di UCL karena ya padahal ini permainannya paling menarik nih Ajax paling selama UCL ya? Karena pemain muda semua, terus pelatihnya juga pelatih Erik ten Hag kan jadi rebutan dari klub-klub besar seperti Manchester United di akhir musim nanti. Jadi ya sayang sekali. Dan Benfica ternyata mampu mengatasi Ajax ya. Meskipun nggak diprediksi sampai 8 besar. Ini bahkan mungkin jadi pencapaian rekor dari Benfica ini. Tapi di Benfica sendiri nih Bu, apakah ada pemain bertabur bintang di situ? Apa dari lini serang, lini tengah, ataupun penjaga gawangnya mungkin? Sepertinya nggak ada. Tapi Darwin Núñez sang pencetak gol kemarin itu jadi rebutan, jadi komoditi klub besar sih. Di akhir transfer musim depan. Kayak pemain lokal yang diambil di Liga Eropa ya? Sama seperti Ajax, karena Ajax juga nggak ada pemain bintang, tapi pemain mereka jadi incaran klub besar. Berarti kita flashback sedikit ke belakang, dulu kan Dortmund tidak begitu ditakutin tuh. Apakah keberhasilan Dortmund di tahun lalu bisa jadi batu loncatan juga buat Benfica sekarang? Bisa jadi sih, karena ini justru tim-tim seperti Benfica, seperti Ajax ini kalau di UCL kan mainnya tanpa beban nih. Jadi mereka kalah pun nggak ada yang mereka takutkan. 8 besar pun sudah jadi pencapaian klub mereka, sudah jadi pemasukan, karena UCL adalah liga paling punya pendapatan tinggi lah. Ya, pendapatannya tinggi. Jadi 8 besar pun mereka udah bisa dapat uang banyak dari situ. Kalau tampil lagi ke semifinal dan final juga nggak ada beban karena ya mereka udah mencapai target klub mereka.
Berarti striker tadi dari strikernya Benfica Darwin sangat Nunes. amat diperebutkan dari tim UCL ataupun tim lainnya. Iya, Darwin Nunes, terus dari Ajax juga ada itu Anthony juga jadi rebutan, bahkan sudah dilirik oleh klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, dan City. Kabarnya Real Madrid pun juga join ke perebutan itu. Jadi ya bisa kita saksikanlah talenta-talenta muda kemarin berlaga antara Ajax versus Benfica ini seperti apa. Iya, itu adalah pertandingan kuda hitam terakhir mungkin ya di Iya. babak 8 besar kali ini. Oke, kita langsung saja ke selanjutnya. Kembali hasil mengejutkan didapat oleh raksasa Italia, yaitu Juventus. Juventus yang bermain di kandang sendiri dan di leg pertama hanya bermain imbang 1-1 melawan Villarreal. Kali ini Juventus harus takluk oleh tim Villarreal di leg kedua dengan skor 3-0. Petaka langsung datang saat penalti dari para pemain Villarreal bernama Gerard Moreno di menit ke-78 membobol gawang Juventus. Setelah itu Juventus bermain all out attack sehingga membuat celah besar di sisi-sisi pertahanan dari Juventus, dan celah itu dimanfaatkan oleh pemain bernama Pau Torres di menit 85 untuk killing game dan kembali dapat penalti di menit 90 extra time 2 menit dari pemain bernama Arnaud Danjuma. Kali ini Juventus benar-benar membuat fansnya sangat amat kecewa nih Bung. Dan agregat terakhirnya yaitu 4-1 untuk kemenangan Villarreal. Ya seperti ya tidak banyak diduga ya Juventus yang justru melakukan pembelian besar-besaran di bursa transfer kemarin, mendatangkan Vlahovic dengan nilai hampir 80 juta dolar. Itu ternyata tidak mampu berkutik di UCL sama seperti musim sebelumnya. Padahal Juventus ini labelnya adalah tim besar ya, tim raksasa ya. Bahkan di Italia sering menjuarai Liga Italia dan mendominasi selama 10 tahun terakhir Liga Italia. Tapi di UCL mental yang berbicara. Mentalnya berbicara. Padahal di Liga Italia unggul dari AC Milan dan Inter Milan. Tapi melawan tim papan tengah ya Villarreal. Papan tengah bahkan nggak masuk 5 besar Liga Spanyol gitu. Papan tengah Villarreal harus tergulingkan, dan anehnya itu gol-golnya itu di menit-menit terakhir, di angka 70 ke atas lah. Ya selama 1 sampai 75 menit itu Juventus sesuai prediksi ya mendominasi laga. Ya cuma serangan balik yang hanya diandalkan Villarreal, tapi cukup efektif serangan balik itu sehingga membuat kemarin backs dari Juventus harus melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan penalti dan harus dibayar mahal. Setelah gol itu Juventus tampil semuanya maju ke depan sehingga di belakangnya nggak ada yang cover. Gak ada yang cover. Sehingga ya begitulah. Jangan-jangan itu penjaga gawang ikut maju juga. Belum sampai menjaga gawangnya. Belum seperti Alisson. Tapi nih Bung, kan beberapa golnya itu kebanyakan ya hampir kebanyakan ya 50-50 lah. Dicetak dari tendangan penalti. Apakah itu ada, kan pemain Juventus sekarang kan tergolong masih muda-muda tuh dari lini depan, tengah dan belakang. Apakah di 1 sampai 70 menit awal tuh mereka udah greget kalau nggak gol-gol? Ya udah sikat aja. Artinya frustasi karena ya pertahanan Villarreal ini pertahanan yang berlapis baja ya. Bisa dibilang tengahnya bisa lewat tapi belakangnya belum tentu. Tengahnya belum bisa lewat, sikat aja dari para penyerangnya juga turun ke belakang. Jadi ya susah untuk Juventus bisa mendobrak Villarreal, sehingga ya bisa jadi itu faktor frustasi juga sih. Faktor frustasi, wah anjir. Soalnya di menit akhir-akhir loh. Iya. Di yang gol terakhir itu di menit 90 extra time 2 menit kalau saya nggak salah ya. Itu dapat penalti kembali dan itu sangat merugikan banget sih. Selain pertahanan yang berlapis juga kemarin penjaga gawang dari Villarreal tampil cukup impresif sehingga ya semakin menguatkan Juventus untuk frustasi sih. Tengah nggak lewat, belakang nggak lewat, udah lewat keduanya masih ada kiper.
Ya, siapa ya nggak frustasi coba, apalagi kan kebanyakan yang dia omong Bung Faris tadi adalah pemain muda. Pemain muda kan kalau terkenalnya nggak sabaran. Iya, nggak sabaran. Ya udah. Intercept mereka sih bagus dari tengah sampai ke menuju titik pertahanan ya. Cuman di finishingnya kembali mereka terlalu tergesa-gesa. Nggak main ya tiki taka lah kalau bahasa kerennya tuh. Ya karena bener sekali, karena tadi pemain muda, jadi strikernya Dusan Vlahovic kan baru berumur 22 tahun, belum mengenyam asam garamnya, apalagi UCL ini. Mungkin harus ke CR7 dulu. Namun di CR7. Anfield. Kok Anfield apa itu? Old Trafford. Old Trafford. Iya, sama saja sih sebenarnya. CR7 juga udah habis masa jayanya. Oke, itu saja tadi pembahasan antara Juventus dan Villarreal. Selamat untuk kemenangan Villarreal, dan ini pertama kali nggak? Kalau Yes, pertama kali ya sama kayak Benfica lah. masuk ke semifinal ya, Quarter final. quarter final ya. Selamat untuk Villarreal, dan mungkin kalau kita bisa request Benfica sama Villarreal bisa diaduin. Ya boleh, tapi drawingnya sudah keluar sih, jadi drawingnya udah keluar. kemungkinan bisa, tapi Ya, nanti di semoga aja. semifinal. Oke, kita langsung saja selanjutnya, dan yang sekarang ini yang pemegang pemegang rekor untuk tim yang pertama kali kita ngoffsetin di episode pertama ngoffset, yaitu adalah MU. Kali ini MU kembali dapat sindiran pedas karena takluk di kandang sendiri oleh Atletico Madrid. Dengan skor tipis 1-0 maksudnya, Dengan skor tipis 1-0, gol Atletico Madrid dicetak dari pemain bernama Renan Lodi di menit 41. Kedua tim tampil cukup berhati-hati. MU terkesan buntu, dan di sini ATM semakin efektif untuk menggambur pertahanan dari MU di babak pertama dan juga kedua. Namun di menit 41, Atletico Madrid langsung menggebrak lawan skema serangan balik, dan setelah itu gol tersebut bisa digawangkan ke gawang MU. Kali ini ya MU posisinya tanpa final threat yang sempurna, hanya terkesan muter-muter dan gak jelas. Secara praktis 45 menit babak kedua MU gak ngapa-ngapain selain cuman passing sana sini, dan mungkin CR7 udah mulai capek ya di sini. Ya, hanya beberapa ada juga peluang dari MU karena ada sundulan Vaneri yang mampu merepotkan di lini belakang. Dan ya, kali ini ATM cukup bagus tampilnya. Dan selamat juga untuk ATM, dan kali ini ATM masuk ke kuartal final UCL dengan agregat 2-1. Sebenarnya saya speechless sih membahas MU ini, kok nggak berkembang permainannya, gini-gini aja. Padahal udah kemarin di lawan Tottenham sempat dapat angin segar tuh karena menang 3-2 dan Ronaldo hat-trick. Oh iya, yang itu ya, yang Gitu. Tapi lawan ATM kenapa kempos kembali? Nampaknya jatah gol sudah dipakai semua waktu lawan Tottenham. Itu hoki tahun 2022 dipakai semua sih di situ. Iya. Jadi lawan Atletico ya buntu lagi. Masa 45 menit kedua nggak ngapa-ngapain selain passing, itu kan kebacut. Padahal ini golnya di babak pertama di menit 41. Jadi di babak kedua mereka masih punya ekstra 45 menit untuk membalas gol itu, guys ya. Masih banyak. Udah masukin beberapa striker seperti Rashford, tapi juga masih buntu Paul Pogba dan sebagainya itu. Apa butuh Greenwood ini? Coba summon dari penjara itu. Coba Greenwood suruh berlaku sopan. Kayaknya lah. Greenwood itu deh, apa itu namanya? Jimatnya lah kalau Jimatnya. dia hilang udah nggak bisa, wapak lah. Udah. Iya kayaknya. Udah gini-gini yang gitu. Pancasona kayaknya. Coba di summon, berlakulah sopan Greenwood. Biasanya cepet kok kalau sopan mah. Tapi nih Bung, itu kan agak terkesan gimana ya, MU kan dibanjiri pemain bintang tuh, dan CR7 kan ya, which is kalau emang di umur segitu pasti beberapa pemain akan pindah ke pelatih tuh. Kan kalau kita lihat di beberapa internet pas pada saat Piala Dunia kemarin, pas membela Portugal
malah CR7 yang jadi itunya, yang jadi pelatihnya. Yang kayak di pinggir lapangan tuh, woi maju, serang anjir, ikut serang. Ya mending pelatihnya adalah Ronaldo deh MU itu. Kayaknya pasang ban kapten juga nggak cocok. Maksudnya ban kaptennya kan di Maguire. Maguire itu nggak cocok sebenarnya jadi kapten karena ya cuma bisa Plongo nggak bisa ngatur rotasi lah. nggak bisa ngatur ya, nggak bisa ngatur di lapangan. Seharusnya ya ban kapten diserahin ke Ronaldo sih yang lebih berpengalaman, yang bisa teriak-teriak untuk memotivasi rekan timnya di lapangan. Tapi kenapa Maguire yang justru orang kulkas 2 pintu gitu suruh jadi back, suruh jadi kapten juga diem aja, seringnya malah nyalahin pemain. Itu kan bukan kapten yang baik ya. Iya, harusnya dia yang nge-backup semuanya. Iya. Malah lu yang salah, lu yang jadi kulkas 2 pintu, beban tim, kapten pula. Tapi ini Bung, menilik dari masalah tadi tuh, apakah mungkin kan pemainnya udah bagus banget nih, tinggal di otak-atik doang. Apakah mungkin dari sisi pelatihnya nih yang kapasitasnya malah kurang? MU kan terkenal gonta-ganti pelatih dan sama aja pemainnya juga itu. Ya sebenarnya bukan salah pelatih sih, karena pelatih semuanya sudah dicoba berkelas seperti Mourinho, Moyes, terus Van Gaal, terus yang terakhir adalah Ole dan juga Rangnick yang sekarang. Nah, pemainnya itu yang menurut saya itu kurang passion, Bung. Hanya beberapa pemain yang berpassion, seperti De Gea mungkin, terus Ronaldo yang berpassion membela klub. Yang lainnya itu seperti ogah-ogahan gitu membela klub. Apalagi gajinya juga besar-besar semua. Mungkin kan MU kan sekarang terkenal ngelampung banyak striker muda yang emang lagi naik daun-daunnya nih. Mungkin itu salah satu strategi yang salah dari tim manajemen kali ya. Mungkin ya. Karena seperti kita ketahui Pogba itu gajinya terbesar di IPL ya kalau saya nggak salah. Tapi ya mainnya gitu aja, maksudnya nggak ada passion, nggak sebagus waktu di Juve atau di pertama kali di MU. Kayaknya MU ini kan terkenal dengan filosofi klub yang sangat kuat. Jadi kalau klub dengan filosofi klub yang sangat kuat seperti MU, seperti Liverpool, seperti Arsenal ini harus dibarengi dengan passion yang tinggi dari para pemain. Harus ada jiwa memiliki lah ya, harus ada jiwa memiliki klub. Nah, itu yang nggak ada di kubu pemain dari MU. Karena MU itu terkenalnya kan seperti itu dulu. Wayne Rooney, terus Eric Cantona, Roy Keane itu kan kalau membela MU berdarah-darah pun udah mati-matian. Ya berdarah-darah pun nggak peduli. Kalau sekarang kan pemainnya manja ya. Tubruan dikit menghindar. Terus berebutan bola dikit menghindar. Jadi nggak berani tabrakan seperti para pendahulu-pendahulunya. Ya itu mungkin passionnya kurang, meskipun gajinya mahal. Jadi kalian silakan tulis komen di bawah apakah emang benar para pemain muda dari MU ini mereka cuma mau uangnya doang tapi nggak mau benar-benar in charge di klub MU sendiri nih. Tapi kita bahas sisi lainnya dari segi Atletico Madrid nih, Bu. Atletico Madrid digambarkan tahun-tahun ini tuh agak mengalami penurunan. Tapi kenapa kok pas di UCL mereka udah stand out banget nih? Nah ini menariknya UCL ya. Karena yang tim-tim yang nggak bisa dibilang mengalami penurunan, tapi kalau main di UCL itu daya juangnya menjadi berlipat-lipat gitu. Kayak motivasinya berlipat-lipat. Seperti Villarreal, seperti Benfica yang jadi kacung di negaranya sendiri. Bahkan Atletico Madrid juga posisi keempat kalau nggak 3 di La Liga saat ini juga bisa masuk ke 8 final, bahkan Barca aja nggak lolos grup nih. Ya, jadi ya nggak ada prediksi. Pokoknya siapa yang berani tampil lebih berani, all out ya, gitu. Tampil siap mati lah kalau bilangnya, ya itu yang berhak jadi lolos. Soalnya harusnya di season sekarang ataupun di tahun sekarang tuh tim-tim gede nih pada lagi turun banget nih. Harusnya bagi tim-tim menengah dan tim 5 besar di liganya masing-masing tuh harus digenjot lagi biar bisa mengalahkan tim-tim gede. Kayak Real Madrid udah digancor-gancor, mereka nggak punya penyerang tuh. Dari Barca
Penyerangnya sih ada, cuman lini tengahnya masih berantakan karena kan dulu pas Messi bisa agile di lini tengah sama lini depan. Dan masih banyak lagi Juventus, Inter yang mendominasi 2 tahun terakhir Liga Italia juga sekarang udah mulai turun ke di bawah UCL lagi. dipermalukan sama Liverpool. Ya begitulah. Dan yang paling turun malah Liga Inggris. Liga Inggris konsisten sih sebenarnya. Mereka di 3 musim Liga Champion belakangan ini sering menyumbang banyak sekali timnya untuk masuk ke 8 besar bahkan semifinal. Bahkan kemarin Chelsea yang jadi juaranya kan akhirnya. Ya 3 musim belakangan ini milik Liga Inggris lah kalau di UCL. Tapi entah musim ini MU menjadi aib bagi Liga Inggris. Padahal kalau MU lolos ini jadi rekor tersendiri bagi Liga Inggris. Penang lah buat fans-fansnya juga. Liverpool ngalahin juara Liga Italia, terus City ngalahin juara Liga Portugal. Oh iya. Terus Chelsea ngalahin juara Liga Prancis. Harusnya kalau MU menang bisa ngalahin juara Liga Spanyol tahun kemarin, tapi ya MU ternyata kandas seperti lagunya Via Valen. Sayang sekali ya buat pendukung fans MU, kalian sedia itu deh, apa itu namanya? Amoxicillin. Buat apa? Antimo. Oh. Antimo aja, biar nggak pusing. Biar nggak mabuk. Jadi MU ini semuanya musim ini udah nggak berpeluang raih trofi ya Bung. Karena di FA Cup sudah gugur, di Liga Champions sudah gugur, Carabao Cup juga udah gugur, Liga Inggris juga nggak mungkin. Udah jauh banget. Iya, jadi meskipun di jajaran 10 besar tapi nggak bisa. Liga Inggris hanya sekarang hanya tersisa Liverpool sama City yang berpeluang jadi juara. Chelsea ada sih kemungkinan tapi masih jauh lah. Nah, ini. Jadi 6 tahun MU nggak ngapa-ngapain. Nggak raih trofi satupun. Ya sekarang you never backlonnya ke MU, nggak ke Liverpool. Next year-nya ke MU sekarang. Coba deh MU ikut Liga 1 apa Liga Dangdut Akademi, siapa tahu bisa ngalahin Leslar kan. Kalau ikut Liga satunya Konoha nggak kuat karena dia lari pakai kaki, kita pakai parang. Iya. Ya, harus bisa UFC juga kalau di sini di Konoha. Oke, kita langsung lanjut saja ke berita terakhir. Kali ini drawing quarter final dari UCL, kalau ngeliatin UCL yaitu Liga Champions, sudah dimulai pada Jumat kemarin sekitar jam 6 malam. Leg pertama di tanggal 5 sampai 6 April dan leg kedua di 12 sampai 13 April. Dan pertandingan pertama kali ini adalah Chelsea versus Real Madrid, yang kedua Manchester City versus Atletico Madrid, dan yang ketiga Villarreal versus Bayern Munchen, dan yang terakhir Benfica versus Liverpool. Oke, kali ini kita bahas yang pertama dulu nih Bung, Chelsea versus Real Madrid. Chelsea versus Real Madrid paling seru sih sebenarnya, karena ya itu. Pertama, Chelsea adalah juara bertahan tahun kemarin. Iya, tahun kemarin ya. Terus Real Madrid juga pemilik UCL terbanyak, yaitu 13 trofi. Jadi ya patut dipertemukan nih, dua tim ini sama-sama titelnya adalah juara ya. Mantan juara lah ya. Jadi ya seru. Apalagi Chelsea kabarnya, breaking news, Chelsea udah terjual guys ya. Belum terjual tapi udah banyak. 27 orang yang sudah mengebid Chelsea. Jadi untuk fans Chelsea patutlah bergembira dan lega. Nah, kembali ke Chelsea versus Real Madrid tadi ya, prediksinya sih laga akan berjalan cukup ketat karena yang main adalah Chelsea terlebih dahulu di kandang. Terus leg kedua di kandang Real Madrid. Nah, itu leg pertama tentunya Chelsea harus bisa mencetak banyak gol. Karena belajar dari kesalahan PSG kemarin waktu ketemu Real Madrid,
PSG itu begitu dominan saat di leg pertama atau saat bermain di kandang. Itu gagal mencetak banyak gol karena ya peluangnya tersia-siakan karena gol penalti dari Messi nggak terjadi, terus Neymar juga tendangannya salah-salah. Nah, Chelsea harus bisa memanfaatkan itu karena Real Madrid ini kalau udah bermain di kandang terkenal sangat susah. Sangat stand out, sangat all out dan lain-lain lah. Ya faktor tuan rumah dan faktor supporter sendiri juga menentukan si Real Madrid, apalagi adalah bintangnya Liga Champions 13 trofi dan itu nggak main-main, mentalnya sudah terbentuk lah. Ya meskipun pemain silih berganti tapi feel-nya di timnya itu masih benar-benar dapat gitu. Benar sekali, karena ya itu filosofi klub harus bermain karena mental yang berbicara, meskipun pemain berganti tapi sentuhan dan ya cocok-cocokan lah. Kalau udah jodoh itu sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Untuk Chelsea ini berarti musuh Real Madrid sama aja pertandingan perebutan sabuk lah ya, bisa dibilang. Bisa dibilang, tapi lebih seru nanti finalnya Real Madrid ketemu Bayern atau Real Madrid ketemu Liverpool, karena ketiga tim itu adalah peringkat 1, 2, 3-nya pemegang UCL lah. Satunya Real Madrid 13, Bayern 7 trofi Liga Champions dan Liverpool 6 trofi. Kalau Chelsea kan baru 2 atau 3 atau 1 kalau nggak salah. Iya, emang baru-baru tahun ini doang Chelsea itu benar-benar dikebut. Jadi ya Chelsea versus Real Madrid serunya adalah leg pertama lah. Leg kedua seru tapi lihat hasil leg pertama terlebih dahulu. Gini, kalau Chelsea versus Real Madrid nih, kalau leg pertamanya udah di dominan satu tim, berarti mungkin 70-80% akan dimenangkan oleh tim yang menang di di leg pertama ya. Belum tentu sih sebenarnya, karena Chelsea itu harus minimal unggul 2 gol atau lebih lah di leg pertama lawan Real Madrid. Kalau 1-0 atau 2-1. Kalau tipis-tipis itu susah. Ya, susah kayaknya. Minimal ada 2 poin lah di situ. Karena Chelsea bukan tipe tim yang bisa bertahan ya. Mereka kalau unggul tipis-tipis gitu kemungkinan bakal dicetak gol sih. Jadi sekarang tuh mainnya lebih kayak taruhan sih. Jadi kalau maju semua, kalau bertahan tahan semua aja. Ya begitulah, Chelsea versus Real Madrid adalah laga yang patut ditunggu. Jadi untuk tebak skornya nih antara Chelsea versus Real Madrid. Leg pertama akan berjalan cukup seru karena Chelsea terkenal dengan tim yang all out attack, sedangkan Real Madrid sama. Tapi berkaca dari Real Madrid di leg pertama melawan PSG yang mengandalkan serangan balik, sepertinya hasilnya akan diprediksi cukup tipis. Kemenangan untuk Chelsea lah, tapi tipis. Entah itu berapapun, selisih digit 1 gol lah. Mungkin 2-1 lah. Iya. 2-1 tapi buat Chelsea. Atau 1 sama. Bisa jadi kalau 1 sama malah semakin susah nih main di Bernabeu nih. Soalnya ya Real Madrid mau nggak main di kandang sendiri pun masih oke gitu. Iya. Apalagi santernya Mbappe mau ke Real Madrid nih, makin bahaya nih Real Madrid nih. Udah ada Benzema, ada Mbappe. Benzema tuh larinya masih kencang banget. 34 tahun loh. Gila. Main di Eropa masih top perform. Oke, kita langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu Manchester City versus Atletico Madrid. Kalau ini kayaknya jelas di City nih. Belum tentu juga, karena Atletico Madrid secara mengejutkan juga memulangkan MU sih. Memulangkan MU dan juga Juventus. Apalagi ini sama-sama tim Manchester, jadi Atletico Madrid mau motivasinya tinggi nih. Manchester akan binasakan semua, baik City maupun United. Apalagi City adalah tim yang paling stuck lah istilahnya kalau nyerang ke tim-tim model Atletico ini, karena Atletico Madrid kan stylenya adalah bertahan total lalu incer serang balik, sedangkan City adalah all attack, semuanya maju. Nah kalau City sama kayak Juventus versus Villarreal tadi, kalau City terus menggempur terus sampai menit 60 mereka frustasi, ya bisa dimanfaatkan oleh Atletico Madrid sama kayak Villarreal tadi. Ya mengandalkan serangan balik adalah strategi yang jitu untuk Madrid, apalagi Atletico Madrid terkenal sayapnya cukup kencang semua, Griezmann, Felix itu
Berarti buat City kalau mau menang ATM jangan terlalu dipus di awal. Mainnya sabar porsi aja. aja step by step. Ya jangan kayak Juve lah, jangan gampang frustasi. Tapi City ya terkenalnya memang gampang frustasi karena lawan tim-tim kecil seperti Southampton seperti ini juga kemarin ya. juga frustasi dan akhirnya 0-0 nggak sih. Nah itu yang bisa dimanfaatkan oleh Atletico Madrid. Apalagi main di kandang City terlebih dahulu. Heranya tuh sekarang tim-tim gede tuh gampang capek. Di babak pertama kalau kalian lihat ya, tim apapun ya, Real, Barca, MU ataupun apapun itu, kalau di babak pertama udah nggak bisa ngegolin, babak keduanya pasti ampas banget. Banyak uang makin banyak ya ya mungkin karena itu faktor ego dan juga faktor ketidaksabaran sepertinya. Karena sabar kan menguras energi banget, apalagi kalau udah buntu, apalagi kipernya lawan tampil impresif nggak bisa dibobol. Iya, kalau kiper udah on fire banget tuh, udah harinya itu sudah susah. Dia kayak bangun itu cor-coran gitu temboknya. Halsim lah cocorannya. Oh nggak pakai semen Gresik. Oh iya, semen Gresik lebih bagus. Masuklah semen Gresik. Fine. Iya, semen Gresik. Nggak apa sih. Aman. Logonya doang tapi nggak usah sekarung-karung. Berdebu soalnya kan. Kita langsung aja selanjutnya yaitu Villarreal versus Bayern Munchen. Ini kuda hitam beberapa tahun ke belakang dan Bayern Munchen kuda hitam dari 10 tahun yang lalu kali ya. Bayern Munchen adalah favorit juara sebenarnya. Ya sudah ya nggak bisa diprediksi, tapi secara matematis sih harusnya menang Bayern Munchen secara kalkulasi. Tapi melihat Juventus saja dibantai sama Villarreal, jadi Bayern Munchen nggak bisa menganggap remeh Villarreal sih. Tapi Bayern Munchen udah terbukti kalau bisa mengatasi pressure sih, karena kemarin juga menang telak lawan Salzburg yang juga udah hitam 7-1. Jadi ya itulah tinggi-tinggian mental aja. Antara Villarreal sama Bayern tuh mentalnya tinggi yang mana. Nah benar sekali, mental. Kali lagi mental. Juventus nggak punya mental di UCL, sementara Bayern Munchen ada mentalnya bagus banget di UCL. Jadi Villarreal juga nggak bisa main taktik yang sama seperti saat mereka lawan Juventus. Kan juga dari leg pertamanya masih tanggal 5 bulan depan ya. Itu masih beberapa minggu ke depan, jadi harusnya masih bisa diracik-racik lagi untuk strategi versus Bayern Munchen. Dan kita lanjut saja yang terakhir kali ini adalah Benfica versus Liverpool. Ya ini laganya sama kayak Villarreal lawan Bayern Munchen. Secara kalkulasi ya sebenarnya Liverpool udah diunggulkan sih. Maksudnya bisa mudah lah mengatasi perlawanan Benfica. Iya. Tapi ya itu kendalanya Liverpool adalah bulannya waktu bermain. Karena bulan puasa mainnya. Salah dan Mane kan puasa. Jadi ya siapa masa ya orang puasa kan nggak se-fit waktu nggak puasa. Tapi UCL ini beruntungnya mainnya di jam setelah buka sih, jam 8. Jadi ya waktu habis tarawih langsung cepet lari ke stadion. Pemanasan dulu. Nah, jadi fokus enggak, insya Allah kan biasanya Mane sih yang jadi imam di masjidnya Liverpool. Allah Akbar. Dia tuh kayak sholatnya yang di mana situ bodoh yang fokus gak sih mimpin sholat raweh, nanti waktu Al-Fatihah diganti UCL Anthem karena kebawa pertandingannya. Jadi ya itu musuhnya, ya nggak musuh sih benernya, ya tantangannya adalah karena 3 pemain muslim semua ada di 4 pemain muslim di Liverpool dan semuanya adalah pemain utama. Jadi ya itu tantangan. Sebenarnya Chelsea juga ada mainnya 2 dan Real Madrid juga Benzema kan juga muslim, jadi ya tantangannya ada. Cuman Benzema akhir-akhir ini jadi inisiator doang. Jadi dia fokus di lini tengah, nggak terlalu maju. Cuman kalau yang finishing tengahnya nggak dapat, terus kebuang ke belakang sedikit, wah udah habis tuh gawat. Benzema
bener-bener predator sih ya. Ya kayak Gonzales lah. Gonzales kan selama 90 menit juga nggak striker melulu. Dia juga jadi tembok untuk pemain lain bisa berakselerasi. Karena Benzema juga nggak cepet-cepet amat. Cuma finishingnya bagus. Apalagi tendangan dari kotak penaltinya kalau ada video beberapa tahun yang belakangan tuh keren-keren banget. Jadi untuk skornya nih Bung, Benfica versus Liverpool. Nggak mulu-mulu sebenarnya 2-0 aja cukup sih untuk Liverpool. Saya kelihatannya seri sih kalau di leg pertama ya. Soalnya Benfica bisa jadi seri. Harusnya udah percaya dirinya udah semakin meninggi. Karena Liverpool juga harus fokus ke IPL juga. Karena saat ini terkaitnya cuma 1 poin nih sama City, jadi harus membagi kedua. Berarti kemarin kan selisihnya 3 poin tuh. Berarti sekarang tinggal 1 poin. Dengan itu berapa pertandingan? Sisa 9 pertandingan. Tapi jadwalnya lebih berat Liverpool sih, karena Liverpool harus masih bertemu MU, masih bertemu Tottenham, masih bertemu West Ham, terus City tinggal berhadapan sama tim-tim bawah lah. Tim-tim papan bawah. Iya. Tapi ya itu City kalau melawan tim papan bawah justru kesulitan. Kemarin aja jelek-jelek. Kemarin aja lawan Crystal Palace langsung Southampton aja imbang. Ya, semoga City dapat kejadian. Ya harapannya sih bisa seru lah, siapapun juaranya. Saya sebagai fans Liverpool ya, siapapun yang juara tentunya ya itulah yang terbaik, karena memang itu yang harus diharapkan sama Liga Inggris, karena Liga Inggris adalah liga paling kompetitif di dunia, paling keras, paling banyak cuannya lah, paling banyak engagementnya. Jadi ya kalau liganya jadi liga yang dikuasai 1-2 klub aja ya nggak menarik lagi. Kayak beberapa tahun kemarin dikuasai MU doang itu. Kuasai MU, terus beberapa tahun belakang dikuasai City, itu nggak menarik lagi. Ya harapannya Arsenal, City, Chelsea. Harapannya dari Arsenal sih harus bangkit sih Arsenal. Ya semuanya bisa bangkit lah. Biar bangkit. Wolves, aku pengen bangkit Wolves. Ya siapa tahu kan Liga Inggris gambarnya serigala. Nggak singa lagi Bu, serigala. Ya kemarin kan udah pernah Leicester jadi juara Liga Inggris, itu yang jadi kuda hitam tapi juara Liga Inggris pernah. Mungkin Wolves tahun depan bisa datengin siapa kayak Gerard Pangkali atau Bosa. Ntar di itu aja apa itu di support sama Freeport. Ya minimal kalau tim nggak berkembang nanti saat mendatangi Bos, minimal Instagramnya naik lah. Followernya pasti naik. Minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Lebih lah Bos. Wong ke Uruguay aja ditolak kok. Iya. Jadi ya gitu. Jadi cukup seru untuk draft penampilan dari tim-tim UCL kali ini, dan cukup seru juga yang tim yang masuk di kuarter final UCL yang akan tayang 5-6 April. Jadi mungkin offset bakalan balik ke Liga Inggris dulu ataupun liga-liga yang lagi berjalan sekarang, dan kita lihat dulu untuk spesial Liga Champions ya. Karena minggu depan juga nggak ada Liga Inggris, jadi kemungkinan kita akan bahas FA Cup atau enggak kualifikasi Piala Dunia aja ya. Iya, kualifikasi Piala Dunia aja. Karena sudah itu ya, sudah turun ya. Iya, sudah seru nih karena beberapa timnas dunia, bahkan seperti Portugal itu kabarnya akan nggak lolos kalau nggak menang. Jadi ya seru dinantikan. Jadi ya mungkin Ronaldo bebannya nambah lagi. Beban udah ke MU, menggenggam Portugal, menggendong MU. Soalnya di Portugal tidak ada pemain yang bagus. Beberapa tahun ini ya, kalau nggak digendong Ronaldo tuh masih belum semuanya. Jauh lah, sangat jauh. Ya pengalaman Ronaldo dibutuhkan sih di tim manapun itu. Tapi kalau untuk berlari udah jangan diharapkan. Ronaldo udah capek. Minimal kasih peran kayak Benzema. Tuh, bagus Benzema sih. Apalagi kalau Ronaldo sama Benzema digabungin, wah gila. Tuh. Tinggal itu Greenwood suruh lari-lari di depan. Iya, Greenwood, transport, apalagi Benzema, terus pelari siapa sih yang terkenal? Mane atau Salah, satu tim. Atau yang mungkin agak murah dikit, Gareth Bale situ suruh lari. Iya. Atau murah dikit, Terence Puiri dari Borneo FC itu bisa jadi.
pemegang rekor. Octomania ini udah nggak bisa lari sekarang. Main sinetron. Si Madun. Kalau ada tayangan main sinetron. Lucu main bareng Madun ya. Madun. Oh itu yang bolanya di sambil benang pancing. Benar kan. Itu nggak ada faedahnya sih. Maksudnya main bola tapi salto-salto itu nggak apa sih. Bahkan mungkin itu dipakai di Liga Cina. Kan dia ada Shaolin. Iya mungkin sih. Main bola ada ustadznya juga. Sangat si buta Ada dari Bruce Lee Gua lah. Hantu. Iya Bruce Lee. Ada si buta dari Gua Hantu juga. Ada Naruto. Gak paham. Gak salah mau dibawa kemana sinetron. Dan itu saja untuk episode Ngofset ke-9 ya. Ke-9 dan semoga saja bisa sampai ke 10. Sampai 100 lah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan juga subscribe dan juga komen di bawah. Kita pingin bangkitan komen itu, jadi kita bisa diskusi sebentar di situ. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe dan tonton tonton acara kita yang lainnya, ada di Sport dan beberapa top momen dari adik-adik kita yang tahun kemarin, yaitu di Liga Futsal Akhir Regional Bandung 2. Itu sangat bagus-bagus banget ya Bung ya. Benar sekali. Dan itu saja, dan ya udah. Dadah.